إن الحمد لله الذي جعل الأعياد موسم الخيرات وجعل لنا ما في الأرض جميعا للإمارة وزرع الحسنات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق المخلوقات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى دينه بأوضح البينات اللهم فصل وسلم على سيد الكائنات نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجتهدين لنصرة الدين وإزالة المنكرات أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur segalanya kita sampaikan kehadirat Allah yang berkat izinnya di kesempatan hari terakhir Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Allah izinkan kita bisa bermuajahah, duduk dengan niat i'tikaf silaturahim dan ibadah demi melaksanakan kewajiban kita selaku insan muslim yang beriman, yaitu sholat fardu Jumu'ah secara berjamaah. Berharap dan berdoa kita kepada Allah, semoga ibadah Jumu'ah yang kita laksanakan saat ini, ibadah-ibadah Jumu'ah yang telah kita lalui, bahkan insya Allah untuk ibadah Jumu'ah yang akan mendatang, juga segala ibadah yang kita kerjakan, baik yang mahdoh maupun yang ghairu mahdohnya, yang wajib maupun yang sunnahnya, semoga kesemuanya tercatat di hadapan Allah, benar-benar menjadi satu nilai kontribusi ibadah yang membuahkan hasil dengan mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin wa ya mujibas sailin. Tema yang akan dibicarakan dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, memaksimalkan ibadah di bulan Rajab, yang insya Allah esok sudah memasuki hari yang pertama daripada bulan Rajab. Al-Quran 30 juz, 114 surah, 6.660 sekian ayat. Di saat kita bercerita keutamaan daripada bulan Rajab, tepatnya di surat yang ke-9, juz ke-10, ayat ke-36, di mana Allah Ta'ala memberikan informasi untuk hamba-hambanya yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallah ithna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim ila akhiril ayah. Sungguh dalam perhitungan waktu selama setahun, ithna asyara syahran fi kitabillah, terdapat ada 12 putaran bulan. Hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi, dari 12 putaran bulan
Allah kelompokkan dengan bahasa firman-Nya, minha arba'atun hurum. Ada 4 macam bulan yang Allah menyebutkan dengan sebutan Ashharul Hurum, yaitu bulan-bulan haram. Apakah 4 bulan itu? Di mana jumhur menyebutkan dari 12 bulan, 4 bulan adalah Rajab, kemudian Muharram, Zulqaidah, dan Zulhijjah. Muharram, semoga Allah izinkan Muharram 1446 Hijriah, Allah izinkan kita masih panjang umur, sehat afiat dalam taat. Zulqaidah dan Zulhijjah, semoga Allah izinkan pula, bahkan wabil khusus yang belum pernah Allah izinkan bisa menyempurnakan rukun Islam kelimanya di Zulqaidah dan Zulhijjah. Rajab yang insya Allah esok Sabtu sudah masuk hari yang pertama daripada bulan Rajab. Memaksimalkan ibadah di bulan Rajab. Sampai seorang yang ditulis oleh Dr. Mana'ilil Qattan di dalam disertasi Mabahis fi Ulumil Quran, beliau kutip satu doa yang diamalkan oleh baginda Rasul untuk saudara misannya, yaitu Abdullah ibnu Abbas. Di saat usia bayinya, Nabi hampir tiap hari membelai dengan belayan kasih sayang dan mendoakan khusus buat orang ini lewat doa Nabi yang masyhur, Allahumma faqihu fiddin wa allimhu ta'wila. Ya Allah, cerdaskan ini anak, cerdaskan ini bocah dalam urusan agamanya, pandaikan pula dalam urusan takwilnya. Sampai seukuran Abdullah ibnu Abbas memaknakan Rajab yang memang tersusun kalimatu Rajab tanqasimu ala thalathati ahrufin, terbentuk dari 3 huruf. Ro, jim, ba. Memaksimalkan ibadah di bulan Rajab untuk mereka yang Allah izinkan berjumpa dengan bulan Rajab. Kita ambil ilmu dari Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, semoga buat kita menjadi motivasi, dan semoga Allah izinkan walaupun tinggal hitungan setengah hari, tapi tidak ada garansi kita bisa berjumpa dengan bulan Rajab. Tapi besar harapan kita, semoga Allah izinkan besok Allah pertemukan kita di bulan Rajab, bertemu juga di bulan Sya'ban, bahkan sehat afiat dalam taat, tetap iman Islam, murah rezeki, Allah izinkan juga bertemu dengan Ramadan. Dari namanya saja, Ro tadullu ala makna rahmatullah. Huruf kedua jim tadullu ala makna jurmul abdi. Ba huruf ketiga maknanya birrullah. Masya Allah. Kita lihat secara makna ya, kata-katanya dulu. Ro maknanya tadi disebutkan rahmatullah, yang artinya adalah kasih sayang Allah. Jim jurmul abdi, yang arti aslinya adalah dosa hambanya. Ba yang maknanya tadi dikatakan birrullah, artinya adalah kebaikan dari Allah. Huruf jim terletak di tengah-tengah, diapit antara ro dan ba. Abdullah ibnu Abbas ingin menyampaikan kepada kita lewat mimbar Jumat yang mulia ini dan kesempatan khutbah yang singkat ini, semoga menjadi motivasi buat Al-Fakir yang menyampaikan, juga untuk saudara-saudaraku tercinta yang Jumatan kali ini. Posisi dosa terletak di tengah-tengah, jim.
dosa hambanya. Kemudian diapit antara rahmat dan kebaikan. Maksudnya sebesar apapun dosa-dosa hamba yang pernah dia kerjakan, baik yang dia sengaja maupun yang sudah dia lupa, lantas Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesempatan dirinya bisa bertemu lagi dengan bulan Rajab, lantas dia maksimalkan ibadahnya, dia istiqomahkan dengan taubatan nasuha yang maksimal bahkan optimal. Sebesar apapun maksiat yang ia pernah kerjakan, lantas dia bersungguh-sungguh ingin memperbaikinya dengan taubatan nasuha, pasti kata Abdullah bin Abbas masih jauh lebih luas rahmat dan kebaikan dari Allah. Nah, sekarang kita lihat dalam nas Quran dan hadisnya. Rahmatullah, ada satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di mana Nabi menyebutkan inna rahmati golabat godobi. Sungguh kata Nabi, Allah memberikan informasi, sungguh rahmatku, kasih sayangku jauh lebih luas ketimbang murkaku. Dan sekiranya Allah izinkan besok kita semua masuk ke dalam surganya Allah, jujur Nabi menceritakan kepada para sahabatnya bukan karena amal ibadah kita, akan tetapi karena rahmatullah. Dosa hambanya, Allah begitu sayang kepada hamba-hambanya, apalagi di bulan Rajab ini. Sampai para ulama salaf menyebutkan syahrul Rajab syahrullahil asam. Bulan Rajab adalah bulan yang tuli. Bulan Allah bulan yang peka. Bulan Allah bulan yang tuli. Maksudnya tuli di mana Allah sedang gak mau dengar lagi hambanya di bulan Rajab masih asik bermaksiat. Karena betul-betul sebaiknya, selayaknya ia mempersiapkan sebelum datangnya Sya'ban. Bahkan nanti finalnya di Ramadan. Dari di bulan Rajab betul-betul diperbaiki dengan cara taubatan nasuha. Dan berbicara ampunan yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya. Saya kutipkan 2 ayat dalam kesempatan khutbah yang singkat ini. Yang pertama di surat ke-39. Juz ke-24. Ayat ke-53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad kepada hamba-hambaku. Ini bicara ampunan dan rahmatullah. Kita lihat dalam surat Az-Zumar ayat ke-53 ini. Allah memanggil hamba-hambanya. Ya Allah, diri ini yang banyak dosa. Yang tentunya yang tahu dosa adalah diri kita sendiri. Dengan panggilan yang betul-betul menyentuh ke hati dan penuh perasaan. Padahal Allah Maha tahu dengan maksiat yang semua kita telah kerjakan. Tapi Allah nggak memanggil, hai penjina, wahai penjudi, wahai peminum khamar, wahai pemakan riba, wahai yang tukang meninggalkan sholat 5 waktu, wahai objek dosa yang mungkin kita kadang-kadang melihat saudara kita yang mungkin belum terkutuk hidayah, tapi lidah kita kadang lemes. Hei penjudi kamu, hei pendosa kamu, hei penjina kamu. Tapi lihat dalam surat Az-Zumar ayat ke-53, begitu sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Apa panggilannya? Ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Allahu Akbar. Ini mengajarkan kepada kita di mana lisan kita, kalau kata Abu Bakar As-Siddiq, Allah ciptakan nggak punya tulang. Tapi walaupun nggak punya tulang, dipagari sama gigi yang nggak ada dagingnya.
Kurang ama gigi dipagari dengan 2 bibir. Betapa beratnya menjaga lisan. Yang kadang-kadang kita mudah sekali memponis, menjudge si fulan, pendosa kamu, penjina kamu. Padahal Allah contohkan di saat memanggil hamba-hambanya yang padahal Allah tahu dengan kekurangan kita, dengan aib kita, dengan dosa kita. Tapi panggilan sangat indah. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu sekalian berputus asa dari rahmatku. Informasinya buat hambanya beriman. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh ada penekanan di sini, ada taukid. Sungguh aku mengampuni dosa-dosa kamu semuanya. Jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan sebagai kuncian buat kita semua dalam kesempatan khutbah juga yang singkat ini karena keterbatasan waktu, kita lihat korelasinya di surat ke-66 juz ke-28 ayat ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai khatib yang sedang menyampaikan khutbah, wahai para ayahanda, saudara-saudara tercinta, wahai para ananda, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertobatlah kamu sekalian kepadaku dengan cara taubatan nasuha. Ada garansi di sini, janji, asa. Kalau kita ngaji secara ilmu nahwu dari mulai yang terkecil Jurumiyah, buah karya Syekh Imam Ahmad Zaini Dahlan, itu di saat ada kalimat lafaz asa terpakai, maka janjinya asa litaraji wa tawakkul, janji yang bersifat pasti. Jadi bukan insya Allah, niscaya aku mengampuni dosa-dosa kamu semua. Kalau meminjam bahasa hadis Nabi yang dikutip oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, malam yugargir, selama napas kita belum sampai ke kerongkongan. Ya Allah, Rajab yang sudah diambang pintu, semoga betul-betul kita sambut panggilan Allah ini, kita sambut panggilan Nabi ini, kita termotivasi dengan nasihat Abdullah bin Abbas bahwasanya jim posisi di tengah-tengah, diapit antara rahmat dan kebaikan Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah istiqomahkan hati kita, ditetapkan iman Islam kita, sehingga betul-betul memaksimalkan taubat kita, ibadah kita di bulan suci Rajab. Allah pertemukan besok di bulan suci Sya'ban, bahkan diperjumpakan lagi dengan bulan suci Ramadan. Amin ya Allah. Wa ya mujibas sa'ilin, nebus obat kemar gonda di antara rijal penjaga toserba. Urusan taubat jangan pakai ditunda, karena ajal datang secara tiba-tiba. Inna ahsanal mau'idis syafiyah kalamun la tukhwa alihi khafiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyati wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidal khalaiqi wal bashar. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa ghurrati ayunina sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran daiman ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nasu taqullaha fima amar wangtahu amma naha an wahdar wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyyir rahmah
وهدي الأمة والشفيع يوم القيامة وعلى آله ومن نصره في كل مهمة خصوصا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا منهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فيا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات اللهم اكتب السلامة والصحة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين المستضعفين في فلسطين وثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.